Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sejahtera. Salam untuk subscribe saya yang saya hormati. Dan jangan lupa kita saling mendoakan sesama. Saya doakan semoga kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari seluruh bencana-bencana yang akan datang, dan semoga kita dicukupi dalam kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi siapa yang mau menghubungi saya atau sharing, tapi saya tidak mau soal adu-adu ilmu karena saya pribadi menganggap tidak punya ilmu apa-apa. Jika sharingan itu, jika sudah sharing, maka saya pribadi menggunakan suara kuping kanan dan suara hati saya. Jadi jika nanti ada yang mencatat dan berhubungan atau menelpon saya, jika saya diam, maaf, berarti karakter Anda berwatak hatinya kaku, karena kalau hati kaku itu susah untuk bersharing itu. Dan kalau nomor saya, kalau telepon saya tidak saya angkat, ya saya mohon maaf, karena saya sehari belum tentu memegang HP. Kadang di anak saya, kadang saya geletakkan di meja saja. Terima kasih. Saya dicatat rekan-rekan jika mau sharing. Nomor saya banyak yang tanya di komen. Nomor saya 081 215 146 856. Sekali lagi 081 215 146 856. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas soal kenapa Satrio Piningit ditakutin oleh golongan gaib, entah itu iblis, entah itu setan, maupun entah itu dari bangsa siluman dan jin. Dalam sepengetahuan saya dan petunjuk saya selama spiritual yang saya jalani, Satrio Piningit ditakuti oleh dari golongan jin, dikarenakan satu yang ada di dadanya Satrio Piningit yaitu cahaya putih keemasan. Maka bangsa jin tidak cahaya itu dikeluarkan atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengizinkan cahaya itu keluar, maka jin yang ada di depannya Satrio Piningit pasti akan kabur atau lari. Yang kedua, kenapa dari golongan jin takut kepada Satrio Piningit sang legenda? Dikarenakan Satrio Piningit mukanya tidak dapat dilihat dari golongan jin, siluman, maupun dari golongan setan. Itu iblis pun tidak mampu melihat wajah Satrio Piningit. Dikarenakan apa? Sebelum Satrio Piningit dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muka Satrio Piningit tidak akan bisa dilihat dari golongan gaib. Makanya rahasia itu tidak dapat dibongkar oleh siapapun, oleh dukun, spiritual seperti saya pun tidak bisa membuka wajah Satrio Piningit dikarenakan kabutnya itu. Hampir mirip bagi yang bertemu di dalam mimpi maupun di dalam zikir, itu kabutnya mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa Satrio Piningit tidak dapat dilihat mukanya dengan mata batin, dikarenakan belum waktunya dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan bagi subscribe saya pasti mengikuti saya. Bagi gempa yang ada, kemarin saya dapat petunjuk nggak nyampe sebulan ada gempa. Yang pertama yang ada di Turki,
Yang ada di Jayapura 5,4, yang ada di Banten, Lebak, Banten Selatan dengan 5,2. Saya doakan semoga tidak ada gempa susulan, amin amin ya robbal alamin. Karena bagi saya pribadi, kita sudah menghadapi akhir zaman. Jadi jangan heran jika tanah ini sudah mulai bergejolak atau gempa. Karena sabda Rasulullah SAW, ciri-ciri akhir zaman adalah banyaknya gempa, pembunuhan, pemerkosaan, dan masih banyak lagi. Saya kali ini, sahabat subscribe saya melihat dan saya meyakini saya pribadi, karena gaib itu tidak dapat diterangkan dengan orang zahir. Karena apa? Zahir hanya bisa membaca dan tahu tanpa belum bisa melihat atas izin Allah. Sahabat subscribe saya yang saya hormati, kenapa saya bilang seperti itu? Ibarat katanya kalian tahu, dengar dari mama kalian atau orang tua kalian bahwa adanya jin, setan, tapi belum lihat wujud dari golongan gaib. Memang ada yang ngomong golongan gaib itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali lagi bertanya, apakah Allah melihatkan kepada orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu soal gaib? Apa daya kita jika Allah sudah berkehendak kepada orang itu? Itu jawaban saya. Saya yakin dan saya percaya bahwa urusan gaib itu adalah urusan Allah. Tapi saya kembali lagi, jika Allah memberikan atau mengizinkan orang itu untuk melihat gaib, apa daya kita? Nah itu, kita tahu gaib, tapi belum tentu kita yakin dengan gaib. Karena iman yang pokok adalah keyakinan kita. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau kita, saya seorang spiritual, kalian seumpama, dan ada orang yang menghujat Anda itu melihat apa, orang itu menghujat yang tidak dapat, yang atau belum bisa dapat melihat karena belum dapat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diamkan saja. Karena kita itu sekolah itu ibarat SD, SMP, SMK, kuliah, dan ada kursus yang terakhir. Nah itu, ibarat kata kita belajar mempelajari jasad dulu, nanti kita naik ke goiban, naik lagi kita nanti yang namanya membersihkan jasad, seluruh jasad kita dengan berzikir di dalam hati. Dan nanti kita jika sudah baik lahir batin ibadah kita, maka kita akan naik yang namanya kemurnian atau kesucian. Itu menurut saya. Dan kali ini saya melihat dan saya meyakini pribadi bahwa Satrio Piningit, insya Allah atas izin Allah, saya bilang insya Allah atas izin Allah, pertengahan tahun ini atau akhir tahun ini Satrio Piningit keluar. Dikarenakan apa? Saya melihat kuda berwarna putih menghadap ke selatan. Kuda itu bahasa Jawanya itu mumbul-mumbul. Menghadap ke selatan, jalan itu mumbul-mumbul. Dan saya melihat kenapa berbau kuda, ada berwarna hitam menghadap ke timur. Kuda itu sambil, kalau bahasa Jawanya, mumbul atau kaki depannya dinaikkan. Itu sahabat saya yang saya dikasih tahu cuma itu saja. Dan saya subscribe saya yang saya hormati, kalau nonton videonya sampai habis, karena saya yang belum saya boleh tunjuk, belum dikasih tahu. Emang itu semua rahasia Allah. Ibarat kata kiamat itu semua juga rahasia Allah. Itu Kanjeng Nabi cuma berbicara atau bahasanya itu menyampaikan apa yang malaikat Jibril berikan kepada Kanjeng Nabi, disampaikan kepada umatnya. Itu sama seperti kita. Jika yang berpikir positif seperti sampean, seumpama saya dapat petunjuk, maaf,
Seumpama saya dapat petunjuk, hati-hati hari ini. Nah itu, mau ada iki bencana kah atau tsunami kah ya kan. Bagi orang yang berpikir baik pasti berterima kasih. Dan kalau itu terjadi pun, itu mungkin nyawa Anda juga insya Allah akan selamat, enggak kebingungan. Tapi bagi orang yang biasanya meremehkan, apa itu nanti kalau sudah terjadi beneran, maka ketakutan mungkin juga akan nangis terbirit-birit sambil lari. Itu mas, makanya jangan meremehkan orang lain. Saya pribadi tidak pernah meremehkan orang lain. Mau itu orang nggak sekolah, mau itu orang sekolah, mau itu punya jabatan, saya nggak pernah meremehkan orang lain. Bagi saya adalah saya, kamu adalah kamu, kepercayaan kita masing-masing. Itu. Jadi waktu kapan pas-pas, jika saya dapat petunjuk, goro-goro itu terjadi, maka saya yang saya hormati, semoga bisa bermanfaat buat keluarga. Karena kalau bahasa kayak gini itu susah diterangin, kalau bahasa dari suara gaib itu susah diterangin. Itu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat-sahabatku.